Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ade Arjanif, NIM D600240140. Di sini saya akan menyampaikan tugas mini riset pembuatan makalah dengan materi polimer polietilen. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang plastik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, terutama berperan sebagai pengemas. Eh, Plastik memiliki keunggulan dibanding pengemas lainnya, yaitu memiliki bobot ringan, bandingkan dengan kaca atau logam, serta tidak mudah pecah. Untuk PE sendiri merupakan polimer sintetis yang berasal dari minyak bumi yang merupakan sumber daya yang terbarukan. Polietin, polietilena yang adalah jenis plastik yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk polietilen itu sendiri termasuk dalam kelompok polimer yang disebut dengan polyolefin dan dihasilkan melalui proses polimerisasi etilena atau C2 sama dengan C CH2 sama dengan CH2. Untuk PE sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu low density polyethylene, medium density polyethylene, dan high density polyethylene. Untuk rumusan masalah ada tinjauan struktur, properties, proses pembuatan material, dan performa dan aplikasi material. Untuk tujuannya memahami struktur, sifat, proses pembuatan, serta kinerja dan pengaplikasiannya dari material PE itu sendiri. Untuk di bab 2 ada pembahasan. Yang pertama ada struktur etile, etilena yang memiliki rumus kimia C2H4 merupakan jenis karbon yang terbentuk dari gas yang sering dihasilkan melalui proses pemecahan etanol. Untuk etanol sendiri merupakan salah satu komponen utama dari gas alam yang diperoleh dari penyulingan minyak bumi. Struktur molekul etilena ada CH2 dan dapat digambarkan dengan rumus kimia CH2 sama dengan CH2. Untuk polietilena memiliki molekul yang panjang menyerupai rantai, di mana atom hidrogen terikat pada tulang punggung karbon. Molekul ini dapat diproduksi dalam kedua bentuk utama, yaitu linear dan bercabang. Untuk polietilena yang bercabang dapat dikenal dengan sebutan LDPE dan LLDPE. Sementara itu untuk yang terstruktur linear sebagai HDPE dan UHMWPE. Untuk LDPE sendiri itu dalam proses produksinya melibatkan gas etana di bawah tekanan yang sangat tinggi, mencapai 350 megapascal atau setara 50.000 ton per inci persegi. Untuk LDPE sendiri ada kode, diberi kode plastik dengan kode 4. Untuk LLDPE memiliki struktur mirip LDPE. Eh, Melalui proses polimerisasi etanol dengan satu butena serta sejumlah kecil heksena atau satu oktena. Untuk LLDPE juga diberi kode daur ulang plastik dengan angka 4. Untuk HDPE sendiri ada HDPE diproduksi dengan suhu tekanan lebih rendah. Proses ini menggunakan zat katalis sikler neta metalosena atau kronium oksida aktif. Untuk kode daur ulangnya HDPE diberi dengan kode 2. Untuk properti atau sifat, polietilena merupakan salah satu jenis polimer sintetis yang memiliki beragam sifat unggul seperti memiliki sifat unggul yang banyak dimanfaatkan sebagai aplikasi di industri maupun kebutuhan sehari-hari.
Untuk karakteristik khas dari polytenes berbeda-beda tergantung dari variasi struktural dan jenis-jenisnya seperti HL, LDPE, HDPE, dan LDPE. Namun secara konsisten mendukung popularitas dan keandalannya sebagai material teknik. Untuk sifat fisik polietilena, ada kerapatan massa atau densitas. Untuk nilainya berkisar 0,9 hingga 0,97 gram per cm kubik. Untuk ada ini Pak, untuk HDPE sendiri memiliki struktur molekul yang lebih rapat sehingga lebih padat dibandingkan LDPE. Untuk yang kedua ada titik lebur atau melting point. Untuk melting point rentan suhu sekitar 120 derajat Celcius hingga 140 derajat Celcius. Untuk sifat selanjutnya ada transparasi, ada fleksibilitas, ada permukaan atau surface finishing. Untuk surface finishing secara alami halus dan licin. Namun beberapa proses faktor dimodifikasi tekstur tertentu sesuai dengan fungsi dan estetika produk akhir. Untuk sifat kimianya ada ketahanan terhadap zat kimia, ketahanan terhadap air dan uap, tahanan terhadap faktor lingkungan seperti eksternal, termasuk pelapukan hujan atau paparan bahan kimia umum seperti garam, deterjen, atau bahan industri lainnya. Untuk sifat selanjutnya ada perilaku khusus terhadap pembakaran atau flammability, stabilitas di suhu termal. Untuk stabilitas di thermal dalam rentan penggunaan suhu yang normal ya. Meskipun titik leles kisar 120 sampai 240 derajat Celcius, PE tetap stabil saat digunakan pada suhu kerja rendah hingga menengah. Untuk proses pembuatan material, eh, produksi polimer intinya baik LD, LLDPE ataupun HDPE merupakan serangkaian proses kimia atau fisik yang terintegrasi. Alur produksi dibagi menjadi tiga, yaitu unit treatment Eletena, terus yang kedua ada unit reaksi, yang ketiga unit finishing. Untuk yang pertama, unit treatment Eletena. Awal krusial diproduksi memastikan kemurnian gas etilena. Eh, Momen utama dalam reaksi polietilena konstaminan kecil apapun meski seperti oksigen atau O2 dan air H2O dapat secara signifikan menghambat efektivitas katalis dan mengganggu jalannya reaksi. Unit uh, Pretreatment dirancang untuk mengurangi kadar O2 dan H2O sehingga di bawah 0,1 ppm. Proses pemurnian dimulai dari pemanasan etilena segar etilena yang awalnya bersuhu 33 derajat Celcius dan tekanan 10 kilogram per sentimeter kubik per sentimeter kuadrat. Pertama-tama dialirkan ke Elitin Interchange E110A. Di sini suhunya menaik menjadi 80 derajat Celcius. Selanjutnya bergerak ke Ethylene Interchange E110B, di mana suhu kembali meningkat menjadi 85 derajat Celcius. Untuk pemanasan kedua, intercharge memanfaatkan counter current flow, di mana fluida panas mengalir melalui tube, Elitiela mengalir
Litian segar mencapai suhu 85 derajat Celcius setelah dipanaskan lebih lanjut ke poelitin pre preheater untuk E111 mencapai suhu 105 derajat Celcius dan preheater menggunakan satu red steam bersuhu 138 derajat Celcius. Steam termasuk bagian dari sel penukar panas. Baik, untuk yang kedua itu ada proses reaksi. Ini ada unit reaksi. Unit reaksi itu gas LETNA yang telah dimurnikan dan hidrogen H2 masuk dalam reaktor melalui pipa sikel gas. Gas nitrogen bertekanan tinggi diumpan secara terpisah langsung ke fluidized bed reactor. Kemudian karena monomer setelah melewati clay cycle gas kompresor, campuran gas reaktan ini selanjutnya disebut cycle gas distimulasi secara kontinu oleh cycle gas kompresor. Untuk proses yang ketiga itu ada unit finishing. Unit finishing sendiri dibagi menjadi dua. Ada proses degassing dan juga proses plating. Untuk proses untuk proses degassing, resin polietilena yang mengandung gas-gas yang tidak diinginkan seperti nitrogen, monomer, dan senyawa hidrokarbon lainnya yang ikut terbawa dari reaktor. PBB dilengkapi dengan sebuah kon berbentuk kerucut yang berfungsi menghilangkan gas-gas ini. Untuk proses ini dengan injeksi steam yang sama, nitrogen yang telah dipanaskan bersamaan dengan steam dan nitrogen penting untuk mencegah kondensasi steam di dalam bin gas-gas yang tidak terpakai dibuang melalui flare bagian atas PBB. Selain itu, di dalam PBB juga terjadi hidrolisis residu kokatalitis tail yang menghasilkan aluminium hidroksida dan etana. Proses ini berfungsi untuk menonaktifkan sisa-sisa katalis yang masih aktif. Untuk yang kedua ada proses plating. Untuk proses ini resin polietilena dikeluarkan dari PBB diumpan ke dalam mixer. Bersamaan itu liquid adiktif juga ditambahkan. Panas disuplai ke mixer melalui line khusus melewati plat selama 12 jam untuk memastikan suhu seragam seluruh bagian mixer. Setelah operasi berjalan, suplai steam dihentikan karena proses selanjutnya akan berlangsung secara adiabatik dengan panas dihasilkan perputaran motor fixer. Di dalam mixer ini resin polietilena dan adiktif dilelehkan pada suhu 110 derajat Celcius. Lelehan resin atau melt kemudian dipompa menggunakan melt pump menuju palet chamber. Sebelum masuk ke palet chamber, melt melewati melt screen yang berfungsi untuk penyaring benda-benda asing agar yang terikut dari lelehan resin tersebut. Palet yang telah terbentuk kemudian ditransfer kepada palet rotary grate kemudian dikeringkan. Proses pengeringan ini menggunakan udara luar yang dipanaskan oleh air
preheater. Untuk performan dan aplikasi material. Untuk performan sendiri, PE itu ada kekuatan mekanik ya. Kekuatan mekanik HDPE dikenal memiliki sangat baik, terutama pada kekuatan hal tarik, tingkat kekakuan, serta karakteristik yang cocok digunakan dalam aplikasi memerlukan daya tahan struktural seperti pipa atau wadah bertekanan tinggi. Untuk yang kedua ada ketahanan kimia. Yang ketiga ada ketahanan terhadap air dan uap. Untuk yang keempat ada kinerja termal. Untuk kinerja termal ini memiliki titik leleh. Untuk HDPE memiliki titik leleh 130 hingga 127 derajat Celcius. Untuk LDPE titik leleh sekitar 105 derajat Celcius hingga 115 derajat Celcius. Untuk pengaplikasiannya, PE ini sangat beragam berdasarkan sifat-sifat utamanya tadi. Untuk yang pertama ada film dan plastik kemasan. Untuk yang pertama ada film dan kantong kemasan. Jenis perolehan seperti ini ada LDPE, LDPE dan HDPE karena sering digunakan untuk pembuatan film atau kantong plastik karena memiliki kelenturan yang sangat tinggi dan ketahanan terhadap penetrasi air. Untuk yang pengaplikasian kedua ada botol dan wadah plastik. Untuk polietina jenis HDPE yang banyak digunakan dalam pembuatan botol dan wadah kontainer menawarkan kombinasi kekuatan mekanik dan kekakuan struktural. Untuk pengaplikasian yang ketiga ada pipa. Untuk sistem perpipaan air, gas, dan irigasi menggunakan jenis polietilena, HDPE, MDPE. Untuk pengaplikasian yang keempat ada kabel isolator dan kawat. Untuk jenis ini menggunakan seringnya untuk LDPE. Untuk yang pengaplikasian kelima ada pelapis atau lapisan pertanian untuk pelindung lahan atau penutup rumah kaca serta pelapis kolam. Untuk yang keenam ada komponen otomotif. Di polietilen yang digunakan adalah HDPE, HDPE yang dimanfaatkan sebagai tangki bahan bakar, bumper, atau elemen interior lainnya. Untuk pengaplikasian yang ketujuh ada implan atau alat medis menggunakan ultra high molecule weight and polyethylene menawarkan biokompatibilitas yang tinggi, tahan aus yang luar biasa, serta koefisien gesekan yang rendah. Untuk yang kedelapan, pengaplikasian terhadap bahan bangunan atau isolasi, baik LDPE maupun HDPE memiliki sifat isolasi termal yang baik. Untuk yang kesembilan, pengaplikasian geomembran dan pelapis anti bocor digunakan untuk sistem pengendalian limbah dan konservasi air. Untuk yang terakhir atau yang ke-10 ada produk olahraga dan rekreasi. Di bidang olahraga dan rekreasi, DPE banyak dimanfaatkan untuk produk seperti wahana taman bermain serta lantai skateboard. Nah, yang terakhir ada penutupan. Ada penutup untuk simpulan PE adalah salah satu polimer jenis sintetis yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Berkat struktur molekulnya yang sederhana, mudah dalam dimodifikasi, serta sifat fisik dan kimia yang unggul. Struktur PE bentuk melalui proses polimerisasi elitena yang menghasilkan berbagai varian seperti LDPE, LDPE, dan HDPE. Masing-masing memiliki karakteristik dan pengaplikasian yang berbeda.
Baik, itu tadi eh, tugas mini riset dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.